Hai, minasan konnichiwa. Kembali lagi bersama saya di kelas bahasa Jepang Tasya Language Room. Eh, Mulai dari sini dan seterusnya kayaknya kita bakal terus ini ya, kiso terus ya, nyonggo kiso kayak yoteng atau pola kalimat, kosakata gitu ya. Kedepannya kita akan bakal banyakin kosakata dan pola kalimat ya, atau yoteng atau poin utama. Nah, melanjutkan yang pertemuan kemarin, Nihongo Kiso 4, sekarang kita masuk ke Nihongo Kiso Go atau Nihongo Kiso 5. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang sekolah ya, barang-barang di sekolah. Sekarang kita lebih mengerucut lagi, jadi barang-barang di kelas. Atau Kyoshitsu no Mono. Kyoshitsu itu kelas, Mono itu barang ya. Nah, kita langsung masuk ke kosakatanya. Kyoshitsu ya tadi, kelas, kokubang, papan tulis. Kokubang kesi, menghapus papan tulis. Sama kayak kemarin ya, kesi gomu. Pokoknya kesi-kesi itu penghapus ya. Terus doa, itu dari door ya. Jadi pakai katakana. Itu artinya pintu. Mado, jendela. Chizu. Oh, maaf. Sebentar. Chizu itu peta. Karenda, A-nya panjang ya. Kalender. Kue meja. Itsu itu kursi. Gomi bako itu tempat sampah. Gomi itu sampah, bako itu tempatnya. Hoki itu sapu. Choku itu dari chalk ya. Makanya pakai katakana. Artinya kapur. Itu gambar. Shashing itu foto. Terus ada kabing, yaitu vas bunga. Nah, ini karena kedepannya itu kita bakal banyak pakai partikel, jadi saya akan menjelaskan dulu partikel-partikel penting yang biasa digunakan ya untuk bahasa Jepang dasar. Yang pertama, itu ada partikel no. Partikel no itu kepemilikan. Apa ya? Polanya itu subjek ditambah no tambah bendanya. Kayak gitu dulu sih kalau buat yang dasar. Kayak misalnya buku saya Watashi no Hon ya. Subjeknya Watashi tambah no tambah Hon itu bendanya buku. Buku saya Watashi no Hon. Pokoknya no itu buat kepemilikan ya. Terus kalau misalnya mau nyebut buku bahasa Jepang juga bisa pakai no. Jadi bahasa Jepang itu Nihongo no Hon ya. Nihongonya dulu. Buku bahasa Jepang. Terus kalau ni itu letak suatu benda. Ini kayaknya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini buat pengenalan dulu aja. Pakai arimas sama imas. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, lebih lanjutnya. Terus kalau ga itu menegaskan sesuatu. Hampir sama kayak wa, cuman kalau wa itu cuman menjelaskan aja kan. Kalau ga itu lebih menegaskan sesuatu. Misalnya watashi ga gakusei desu, itu bisa. Berarti menegaskan kalau saya itu adalah siswa. Terus ini yang wa ini udah ya, udah kita jelasin waktu pertemuan pertama, terus ya pertemuan sebelum-sebelumnya udah sering lah menjelaskan subjek ya. Misalnya orang itu misalnya Bisangwa sensei desu. B itu seorang guru. Terus benda juga bisa. Yang kore sore are juga kan pakai wa. Ya, gitu mungkin saya pengenalan partikelnya. Lalu ada yoteng atau poin utama seperti biasa, ada pola kalimat. Yang pertama itu ada cara menanyakan yang mana suatu benda di antara beberapa benda yang ada. Misalnya di mana pulpen saya ini gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya. Pola kalimatnya itu subjek tambah no tambah benda tambah wa tambah dore desu ka. Di sini no soalnya kepemilikannya. Artinya itu yang mana nama benda milik nama orangnya. Misalnya itu Arisang no hon wa dore desu ka? Yang mana buku milik Ari? Terus jawabnya
Itu sama ya kata tunjuk seperti pertemuan kemarin, kore, bisa sore, bisa are, tambah des, udah gitu aja. Yang ini, artinya itu yang ini, itu yang itu yang itu, dan seterusnya ya. Misalnya tadi, Arisang no hon wa dore desu ka? Kore desu misalnya. Ini bukunya, gitu. Gampang sih. Nah, ini contohnya ya. Bisa no kabang wa dore desu ka? Kore desu, gitu aja. Artinya, yang mana tas milik B? Yang ini, gitu. Hai, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Eh, Silakan kalau ada yang masih bingung, misalnya di materi-materi selanjutnya, silakan dilihat lagi ya. Hai, minasan, kore de warimasu, otsukare sama deshita, arigatou gozaimasu.